Kita sama-sama Papua, dengar Papua berbicara. Saudara pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan kembali dengan saya Urbanus Satekia Filmen. Saya akan sebentar berbincang-bincang diskusi dengan saudara perempuan yang nanti kita akan mengantarkan saudara pemirsa masyarakat Provinsi Papua Selatan yang ada di 3 Kabupaten Pemekaran untuk mendengarkan penyampaian dari masa ke masa seperti apa yang sebentar kita akan bercerita. Saudara pemirsa, kami akan masuk dengan topik hari ini. Kita akan berbicara tentang masa kepemimpinan Bapak JKK. Waktu 2 periode memimpin dan saat ini Bapak JKK seperti apa. Dan kita akan bercerita seperti apa yang kita melihat dan kita mendengarkan masyarakat Provinsi Papua Selatan. Sementara ini ada sejumlah orang yang berpikir bagaimana tokoh besar kita atau tokoh inspirasi atau ya Bapak kita yang ada di selatan Papua dengan harapan yang semua orang punya harapan. Dan kita akan bercerita seperti itu, saudara pemirsa. Saya bersama-sama dengan saudara perempuan, silakan untuk memperkenalkan nama, dari mana, dan saat ini seperti apa, bergerak di apa, dan termotivasi apa yang menjadi menarik. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk warga Provinsi Papua Selatan. Perkenalkan, nama saya Pia Maria Balagaise. Saat ini saya masih berstatus, ya belum memiliki pekerjaan. Oke. Saat ini belum ada status pekerjaan seperti apa dan hari-hari apa yang tertarik buat saudara di Kota Merauke? Jadi saat ini saya belum memiliki pekerjaan yang menetap. Siap. Hanya saja saya ada usaha, cuman di luar Merauke. Cuman jadi saya sering pulang balik. Jadi karena memang saya pekerjaan saat ini usaha di selama ini. Ya. Ya. Bagaimana perjalanan usaha dan selama ini berproses apa yang ada bekerja selain usaha-usaha dan di dunia teknologi medsos, apa yang menjadi menarik sekali ya, saudara perempuan lakukan seperti apa? Oke, baik. Jadi selama ini saya terjun dalam dunia media sosial juga. Siap. Sebagai TikToker, upload ya berbagai macam hal yang saya lihat yang menarik saya upload di media sosial. Siap. Ketika diupload bagaimana respon-respon dari peminat yang minat tentang akun atau status ada seperti apa, dan itu sebagai kita pembuat apa yang menjadi menarik dan tidak sukanya apa? Menurut saya sih mungkin karena belum terlalu banyak juga followers, terus mungkin karena tergantung kamera atau apa yang kita pakai untuk mengambil video, mungkin belum terlalu bagus saat ini yang kita pakai, dan yang mungkin seperti itu. Siap. Ya, saudara pemirsa, kita kembali lagi kepada topik kami hari ini. Kami akan berbicara masa kepemimpinan Bapak JKK. Saat ini kita akan berbicara, kita kembali. Tadi itu dinamika aktivitas kami hari-hari, tapi kita kembali lagi kepada topik kita hari ini. Kita berbicara tentang sosok kepemimpinan Bapak JKK di selatan Papua. Seperti apa yang ada melihat Bapak John hari ini sejak masa memimpin sampai sudah tua, dan beliau terproses dengan baik tahap demi tahap dan konsisten. Apa yang menjadi nilai penting dari Adi mengamati? Untuk menurut saya pribadi selama ini melihat apa kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Bapak, apalagi kita tahu semua bahwa Bapak ini adalah bapaknya kita orang selatan. Orang Provinsi Selatan punya orang tua ya, sebagai orang tua. Dimana Bapak selama masa kepemimpinan Bapak ini selalu lihat kami orang Papua, terutama di pendidikan, pertanian apa semua itu selalu rata. Maksudnya melihat kita itu secara menyeluruh, tidak memilih-milih siapa-siapa, tidak memilih siapa-siapa, tapi secara merata ya. Jadi saudara pemirsa, ini pemahaman antara saudara perempuan melihat dinamika situasi yang pada saat Bapak memimpin. Tapi kita akan melihat saat ini
Setelah dari kabupaten ke provinsi baru. Sekarang kita senang sebagai anak-anak generasi Maring yang tinggal di Istana Maring, dan kita anak Maring hari ini kita merasa bangga. Tapi yang menjadi kekurangan kita apa yang saudara melihat saat ini? Terutama untuk kita anak-anak muda Papua ya, yang kurang lengkap mungkin karena, bukan mungkin, tapi yang terjadi memang untuk kita di wilayah Merauke ini, khususnya untuk anak-anak muda Papua, ini kita kurang keluar atau bergaul, kurang mengekspresikan apa yang kita miliki. Ada banyak hal sekali memang kalau kita mau bicara soal anak muda Papua, khusus kita di Merauke sini kemarin, kami punya banyak kekurangan. Kekurangan itu bukan karena memang kami kekurangan, tapi karena kami yang tidak mau untuk melawan apa yang menjadi kekurangan kami untuk bisa lebih merubah dari apa kekurangan yang kita miliki itu, bagaimana sih untuk merubah kekurangan-kekurangan ini untuk menjadi suatu nilai, suatu hal yang bisa kita pakai untuk kemajuan ke depan seperti apa. Berarti kita sebenarnya, kita masyarakat dan pemuda Merauke, sebenarnya kita ini orang-orang hebat. Benar. Tapi kehebatan dirinya kita nih, kita tidak mengekspresi sesuai dengan kelebihan kita, tapi kita lebih merasa sebelum kita tampil, tapi kita sudah takut, kita sudah minder. Nah, ini hal-hal ini sebenarnya kita harus lupakan, karena kita sudah sekarang berhadapan dengan provinsi. Jadi kita orang Merauke sebenarnya, orang-orang Merauke itu sebenarnya hebat-hebat. Orang hebat, ya benar. Tinggalkan ego-ego itu, masing-masing punya ego yang menyembunyikan, mematahkan semangat sendiri, dan selalu menjatuhkan teman-teman. Seperti itu. Ini adalah salah satu hal yang paling familiar sekali untuk kita anak muda ya, bahwa saling menjatuhkan sesama kita orang Papua. Bahwa ketika kita mau maju atau mau tampil saja itu sudah dihujat oleh teman-teman yang lain bahwa nanti begini atau tidak bisa, nanti kamu seperti itu. Banyak sekali masukan-masukan yang padahal sebenarnya kita bisa untuk tampil, tapi karena sudah diracuni dengan bahasa-bahasa yang kurang baik, akhirnya kami harus tidak percaya diri untuk tampil, untuk berbicara, seperti itu. Ternyata hal ini sebenarnya kita harus kembali belajar kepada seorang tokoh yang sementara ini, Bapak Johannes Kubagepse. Beliau kan katakan bahwa sebelum kalah saya tidak akan mundur. Sebelum kalah. Dan komitmen ini kita harus tahu bahwa kita sebenarnya orang Merauke itu hebat. Kita belum bertempur, kita sudah kalah dulu. Itu yang salah sebenarnya. Kita harus belajar dari seorang tokoh. Hari ini Bapak John Kubagepse, saya melihat beliau sudah tua kalau mau bilang. Benar. Dan beliau tidak mencari segala sesuatu di sini, tapi menurut tadi apa yang membuat sehingga Bapak John ini tidak punya kekayaan yang sangat luar biasa. Tapi menurut pandangan Anda seperti apa melihat Bapak di sisi ini? Baik, melihat seorang Bapak yang karena saya pribadi juga sering berada di rumah Bapak, di kediaman Bapak di Wasur. Jadi melihat Bapak dengan keadaan yang sederhana, apa adanya, tidak memiliki harta atau apa yang lebih ya, sederhana sekali. Padahal kita tahu kalau Bapak ini seorang tokoh, sang pamong, orang tua bagi kita di Merauke sini. Tapi memang Bapak memilih untuk hidup lebih sederhana. Dan kalau saya melihat itu sebagai seorang yang hebat, tapi memilih hidup sederhana itu kayaknya sesuatu yang mustahil, tidak mungkin sekali. Tapi memang saya mau bilang bahwa Bapak luar biasa bisa seperti itu. Kalau kita mau lihat di yang sekarang ini, untuk seorang pejabat atau apa, pembesar pejabat itu pasti mereka hidup pasti ada yang mereka layak standar sekali. Lah, paling tidak standar kehidupan, kenyamanan mereka tuh dijamin sekali. Benar. Sehingga hari ini memang ada yang melihat seorang tokoh hebat, tapi memilih
tinggal seperti itu. Sesederhana Saya itu. hari-harinya saya seperti itu, saya melihat Bapak seperti bahkan air mata dalam hati saya itu menangis. Menangis bukan apa? Kenapa orang hebat ini, tokoh hebat ini, kenapa kita tidak bisa belajar? Bahkan orang-orang yang pernah Bapak kaderkan, Bapak mendukung, mendorong, tapi hari ini kehidupan Bapak seperti ini, wow, pokoknya luar biasa Luar untuk biasa, Bapak iya, John Glubagepse. benar. Seperti itu. Jadi bagaimana selanjutnya, apa yang menjadi pesan untuk setiap orang yang pernah mendatangi dan pergi? Apa yang menjadi pesan Ade untuk mereka? Untuk pesan, kalau dari saya mungkin ya kembali melihat seperti layaknya seorang orang tua yang membesarkan, yang ya membesarkan, menyekolahkan dan lain sebagainya, kan patut dan layak untuk kita berbalas budi terhadap orang tua. Tapi kembali lagi sebenarnya sih ke pribadi kita masing-masing lah. Apa kita bisa untuk melihat itu kembali atau mau bodoh amat atau malas tahu. Itu tergantung dari kita pribadi kan, karena kita kan tidak mungkin bisa mau memaksakan untuk harus kembali dan melihat siapa yang mengangkat. Ya, saudara pemirsa, kami tetap lanjut dengan seorang CGG. Apa yang beliau berbuat? Saat ini Kota Merauke kita tahu sejak awal Kota Merauke seperti apa, dan saat ini kita lihat jalan-jalan sudah dibuat dan ada fasilitas-fasilitas pemerintahan yang sudah dihadirkan. Kita harus orang Merauke, Nana Marin, kita harus bangga dan kita harus belajar banyak terhadap tokoh hebat Bapak John Glubagepse. Sudah berbuat sesuatu yang menarik dan luar biasa untuk tanah ini, untuk negeri ini, untuk Papua Selatan. Sehingga saya berharap dalam diskusi kita, apa yang kita ngomongin sesuai dengan fakta di lapangan dan kerinduan kita, harapan kita, Bapak JGG masih tetap dalam proses-proses yang sangat luar biasa. Kita tetap memberikan dukungan dan kita akan lanjut dengan situasi Kota Merauke. Saat ini Bapak sudah berbuat dalam arti sudah menghadirkan Universitas Musamus. Bagaimana motivasi yang ada melihat dalam Universitas Negeri Musamus ini seperti apa, dan kehadiran Provinsi Papua Selatan? Untuk universitas sendiri sangat layak sekali memang untuk kita di Papua Selatan, karena memang kita di sini kan kampus yang saat ini negeri mungkin hanya Musamus saja, dan sangat baik juga untuk kita anak-anak muda yang baru mau lanjut sekolah ya. Di Musamus juga sangat baik sekali untuk kita bisa lanjutkan studi. Apa yang dilihat sebuah cerita yang pernah didengarkan oleh Musamus Universitas ini dihadirkan dengan semangat apa yang ada pernah mendengarkan? Apakah ada pernah dengar tentang universitas ini? Penggagasnya seorang tokoh yang namanya Johannes Glubagepse menghadirkan universitas ini dengan tujuan. Apakah dia pernah dengar? Saudara pernah mendengarkan itu? Sekilas mungkin pernah saya dengar untuk menghadirkan Musamus di Merauke itu, karena memang dulu kan belum ada nih sekolah, jadi mau pergi sekolah saja itu kita harus keluar dari Merauke untuk pergi sekolah di luar, untuk kuliah di luar. Sedangkan untuk keluar saja kita harus biaya lagi, belum biaya kosnya, belum biaya kuliahnya sendiri, belum makannya apa. Sementara di sini mungkin kita berasal dari keluarga yang dikatakan tidak mampu, baru kita harus melangkah hanya untuk sekolah harus keluar lagi. Untuk itu Musamus ini bisa ada di Merauke ini karena mungkin cerita seperti itu yang pernah saya dengar juga sendiri dari Bapak bercerita waktu Bapak harus keluar dari kampung di mana untuk pergi sekolah. Dan itu memang Bapak harus jalan kaki berhari-hari dalam hutan untuk keluar pergi sekolah. Mungkin karena itu yang membuat motivasi akhirnya
Musamus bisa ada di Merauke, agar kita mungkin yang muda-muda ini tidak lagi keluar untuk susah-susah cari sekolah, harus keluar biaya dan lain sebagainya, keluar lagi. Siap. Seperti itu, Bang. Ya, saudara pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan, jejak langkah JGG menghadirkan Universitas Negeri Musamus dari awal STTM, Sekolah Teknologi Merauke. Universitas ini mempunyai cerita yang menarik dan mempunyai komitmen yang jelas bagaimana tokoh hebat ini menghadirkan Universitas Negeri Musamus dengan tujuan belajar dari pengalaman seorang tokoh, Bapak Johannes Kupakepse, sejak awal dari kampung berproses sampai ke tanah Jawa. Benar. Dan pembuktian itu, maka semangat itu membuat sehingga Bapak John menghadirkan yang namanya Universitas Negeri Musamus Merauke. Itu cerita misteri dengan catatan anak-anak Merauke, anak-anak Papua Selatan sudah tidak pergi kuliah lagi di tanah Jawa. Karena anak Papua Selatan pergi kuliah di tanah Jawa bisa putus sekolah, bahkan kematian. Sehingga tokoh hebat ini menghadirkan yang namanya Universitas Musamus. Saudara pemirsa, jejak langkah jelas menghadirkan Universitas Musamus. Sebuah nama, sebuah cerita tidak akan pernah siapapun menghapus dan atau membuat sejarah baru. Itu cerita Universitas Musamus. Sedangkan selain dari Universitas Musamus juga, Bapak menghadirkan yang namanya Stadion Catalpa. Stadion ini Bapak hadirkan dengan tujuan persiapan provinsi. Sehingga Bapak menghadirkan yang namanya Stadion Catalpa harus ada, Universitas Musamus harus ada. Hal-hal besar yang beliau berpikir pokoknya luar biasa. Biasa, ya. Jadi kita kembali masyarakat Provinsi Papua Selatan. Saat ini Bapak masih tetap berjuang untuk menuju 01 Provinsi Papua Selatan, saudara pemirsa. Sehingga kita mengajak saudara pemirsa, kita jangan pernah ragu. Saat ini Bapak dalam proses. Dan apa yang menurut Ade melihat proses Bapak hari ini dan seperti apa di tanggal 19 hari ini, apa yang menjadi bayangan Ade hari ini? Melihat seorang Bapak JGG, kami punya kerinduan sendiri sebenarnya, kerinduan mewakili masyarakat Kota Merauke. Saya yakin sekali pasti teman-teman masyarakat di luar sana pasti sangat merindukan sosok daripada Bapak. Ya, melihat kembali untuk beberapa tahun yang sudah silam, di mana Bapak menjabat sebagai seorang bupati, dan kita sudah lihat banyak hal yang Bapak buat, dan itu sangat terasa sekali untuk kita masyarakat. Apapun itu yang Bapak buat sangat dirasakan. Jadi untuk melihat di saat ini, hari ini, bagaimana Bapak berjuang. Kalau mau bilang Bapak berjuang mungkin bukan kita lihat di hari ini, tapi kita lihat di hari-hari yang sudah lalu. Sudah ya, jauh sekali. Terlalu banyak hal sekali yang Bapak buat. Jadi kalau di hari ini mungkin harapannya ya untuk hari ini dan ke depan, apa yang menjadi tujuan Bapak, semoga dipermudah. Siap. Dalam hal apapun dipermudah, karena memang masyarakat sangat menantikan sekali. Masyarakat Provinsi Papua Selatan, itu harapan yang kami mendengarkan dari kalangan masyarakat, dari sumber-sumber yang mereka merasa harus kehadiran. Bukan harus sih, tapi itu memang menjadi idaman setiap pribadi, kelompok. Benar. Memang semua berharap untuk Bapak JGG harus tampil untuk memimpin kita di provinsi kebanggaan kita yang baru hadir saat ini. Benar. Karena dilihat dari dinamika, fakta membuktikan, menceritakan bahwa beliau sudah berbuat segala sesuatu yang semua orang merasakan itu. Kalau mau dilihat dari dinamika menghadirkan sebuah provinsi, Merauke sendiri saya cuma 3 kabupaten. Berarti kita boleh katakan Bapak John luar biasa. Sangat luar biasa, saudara pemirsa. Kita harus belajar dari hal-hal penting. Sehingga saya mau katakan di sini, kembali lagi ke poin yang pertama tadi. Bahwa
Bapak sekarang sudah pasti maju dan Bapak JGG hari ini mencari calon sekarang. Beliau sekarang mencari calon yang memang betul-betul paham, mengerti tentang hidup dan kehidupan orang selatan seperti apa. Harus mengerti. Ya, benar. Mengerti kehidupan kabupaten-kabupaten Pemekaran. Mengerti tentang masyarakat Nusantara yang hidup di atas tanah ini. Dan saya boleh bilang bahwa hal ini ada di Bapak JGG. Dan hari ini masyarakat saya yakin dan percaya mereka tidak tampil bicara tapi dalam hati mereka menunggu hari hanya. Iya. Itu sudah pasti. Mereka tunggu hari hanya. Jadi sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara pemirsa, Bapak sekarang mencari wakil sekarang. Bapak mencari wakil untuk menentukan membawa kita mudah-mudahan 10 tahun ke depan, saudara pemirsa. Mudah-mudahan itu 10 tahun ke depan. Ya. Dari apa yang kita ngomong tadi, kita sudah berbicara panjang lebar. Saya pikir ini, saudara pemirsa, inilah kami. Apa yang kami berbicara, itu apa yang kami melihat dan kami mendengarkan. Dan itu kerinduan masyarakat Merauke, masyarakat Provinsi Papua Selatan. Dan jangan kalian pernah ragu, kalian pastikan keyakinan Anda, kalian pastikan pikiran Anda masing-masing, kalian pastikan langkah kalian, konsentrasi dengan baik-baik. Tidak lama lagi kita akan dengar informasi menarik kehadiran Bapak JGG untuk memimpin kita. Bagaimana dengan saudara perempuan untuk harapan untuk masyarakat? Harapannya tidak usah lagi kita melihat yang baru muncul, yang baru-baru muncul. Tapi mari kita melihat apa yang sudah terjadi beberapa tahun silam, yang sudah terjadi dan itu nyata. Ya, untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat Merauke, Papua Selatan, dari apa yang kita lihat selama ini bisa sama-sama kita memberi nilai yang memang pantas. Nilai itu diberikan kepada siapa. Saudara pemirsa, kita sudah panjang lebar kami bicara dari awal sampai akhir. Saya berharap saudara pemirsa jangan pernah bosan-bosan. Saya akan hadir menyampaikan informasi tentang dan keberadaan terhadap Bapak JGG. Dan saya akan kembali di statement-statement berikut. Saudara pemirsa, demikian, goodbye.